dua khuf. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Kita sudah sampai pada pembahasan al-mashu 'alal khuffain, mengusap al-khuf. Hadis pertama di dalam bab ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaytu li anzah khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasaha 'alaihima ومسح عليهما. Di dalam riwayat yang lain yaitu Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah ada disebutkan dengan lafal masaha a'lal khuf wa asfalahu. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya. Namun sanad hadis ini baik. Ya, sanad hadis ini baik. Ya, zahirnya bertentangan dengan riwayat yang pertama, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana disebutkan di situ famasaha alaihima, famasaha alaihima. Zahirnya beliau mengusap atas keduanya, yaitu bagian atas, bukan bagian bawah. Nah, berikut ini akan kita lanjutkan ya riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Berkaitan dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ada beberapa faedah yang bisa kita petik ya. Di antaranya adalah ya, hadis Mughirah bin Syu'bah merupakan salah satu dalil ya bolehnya atau disyariatkannya al-mashu 'alal khuffain. Kemudian yang kedua, pensyaratan kamalus taharah li jawazil mashi 'alal khuffain. Pensyaratan penyempurnaan taharah, sempurnanya wudu ya, untuk mengusap khuf. Artinya khuf itu boleh diusap apabila dia dikenakan dalam keadaan kamalus taharah. Artinya sempurna taharahnya, wudunya. Nah, kalau dipakai belum sempurna wudunya maka tidak boleh diusap. Misalnya seorang berwudu ya, belum selesai wudunya, masih membasuh tangan, kemudian dia pakai kaos kaki, maka belum bisa diusap ya, khuf tersebut ya. Nah, demikian harus sempurna taharah. Yang ketiga, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an, An-Nawawi mengatakan Inna labsa muhditsan lam yujzihu al-masr ijma'an. Nawawi mengatakan in labisa muhditsan, jika dia mengenakannya dalam keadaan muhdits, artinya berhadas. In labisa muhditsan, jika dia kenakan itu dalam keadaan muhdits, yaitu berhadas, lam yujzihu al-masr, maka tidak boleh dia mengusapnya. Ya, ini berdasarkan ijma' ulama. Jadi kalau dia memakainya dalam keadaan muhdits, yaitu berhadas, maka tidak sah ya dia mengusap atas keduanya. Misalnya dia berhadas besar, yang mana tidak cukup dia menghilangkannya hanya dengan mandi, hanya dengan wudu. Harus dengan apa? Mandi. Maka kalau dia berwudu, ya dia belum dikatakan ya bersih dari hadas besar, atau belum terangkat hadas besar atas dirinya. Ya, maka kalau dia berwudu ya, lalu mengenakan khuf itu tidak boleh diusap karena hadas besarnya belum terangkat. Ya, karena hadas besarnya belum terangkat. Baik, itu. Kemudian riwayat Nasa'i ya,
yang menunjukkan bahwasanya riwayat apa tadi, Abu Daud, ya, kemudian Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, ya, yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini adalah riwayat yang dhaif, ya, dan cara seperti itu walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat seperti ini, namun tidak sahih. Yang sahih adalah annal masah yakunu a'lal khuf atau ala a'lal khuf faqat. Ya, yang sahih adalah mengusap itu bagian atas saja. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam hadis berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dari itu Al-Wazir mengatakan ajma'u ala anna al-masah yahtassu bi dhahiril khuf. Ya, para ulama sepakat bahwa ya mengusap kaus kaki ataupun khuf itu adalah ya yahtassu khusus bi dhahiril khuf, khusus bagian atas khuf. Kemudian yang kelima, ya, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah tadi adalah wujubu ghusl ar-rijlaini fil wudu. Wajibnya mencuci kaki di dalam berwudu. Ya, mencuci kaki di dalam berwudu. Karena sahabat ketika itu siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah ketika Nabi ya hendak mencuci kaki, ia segera ahwaitu li anza khufaihi. Aku bersegera untuk membuka sepatunya. Ini menunjukkan bahwasanya di kalangan mereka itu sudah ma'ruf, ya sudah ma'hud, ada sudah dimaklumi, ya harus mencuci kaki. Maka Al-Mughirah ingin membukanya. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa ya aku memasukkannya dalam keadaan suci, ya, lalu Rasulullah cukup mengusap atas keduanya. Demikian Ikhwanuddin. Yang keenam, ayatun al-khuf satiran li mahalli al-hadri al-mafrud. Bahwa khuf itu harus menutupi anggota wudu yang wajib dibasuh, yaitu menutupi kaki, yaitu bagian yang dibasuh dalam berwudu. Jadi khuf itu meliputi bagian kaki yang akan dibasuh di dalam berwudu. Nah, itulah khuf yang boleh diusap. Nah, keluar dari sini sandal. Ya, sandal itu tidak boleh diusap. Ya, adapun sepatu yang menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh, ya di dalam berwudu, maka itu boleh diusap. Ya, itu boleh diusap. Nah, sekarang ini ada sandal yang ya terbuat dari tali, ya, jenis tali, atau kita katakan dari tali-talian, ya, tidak menutupi semua bagian kaki. Nah, itu tidak boleh diusap. Ya, seperti misalnya sandal Eiger kan gitu ya, atau jenis homiped atau jenisnya itu tidak boleh ya diusap atasnya, karena dia tidak menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu. Adapun sepatu yang menutupi seluruh bagian kaki, ya, yang wajib dibasuh dalam berwudu, itu boleh diusap. Demikian juga kaos kaki. Ya, demikian juga kaos kaki. Baik. Nah, kemudian yang ketujuh, Ikhwanuddin, al-wudu amamun nas la yunafil adab al-'amah. Berwudu di hadapan manusia itu tidak bertentangan dengan adab-adab Islamiyah al-'amah. Ya. Nah, di sini Rasulullah berwudu di hadapan siapa? Para sahabat. Ya, jadi berwudu ya, di hadapan manusia itu bukanlah satu yang aib atau celah. Ya, nah demikian. Kemudian yang kedelapan, ya, tasarruf Al-Mughirah bin Syu'bah li khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semangat atau gairah Al-Mughirah bin Syu'bah untuk berkhidmat, ya, bagi Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka min akbari ya baitin, ya, fi fadilatin Saqif. Padahal ya Mughirah bin Syu'bah adalah ya seorang yang kita katakan mulia, agung kedudukannya, ya di tengah-tengah kabilahnya. Ya, tapi begitulah para sahabat dahulu, ya mereka berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kesembilan, jawazu khidmatil fadil bi taqdimi hidaihi wa khalqihima wa hamlihima. Bolehnya berkhidmat kepada orang yang mulia, ya, dengan dengan taqdim hidaihi, menyediakan sepatunya, melepasnya ataupun membawanya. Demikian. Jika kanat al-khidmah
li dinihi wa ilmihi. Jika khidmat itu dilakukan berdasarkan atau karena agama dan ilmunya, ya, karena agama dan ilmu orang tersebut. Yang ke-10, ikhwani fiddin, tawjihul khadim ila shawab ma bayani wajhil hukum. Al-khadim, ya, perlu diarahkan kepada yang benar. Ya, pelayan kadang-kadang buat kesalahan. Nah, tidak lantas harus dicela. Ya, tapi diarahkan kepada yang benar dan dijelaskan hukumnya. Nah, di sini Al-Mughirah bin Syu'bah tidak tahu hukum mengusap alal khuf. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepadanya sunnah tersebut. Jadi kewajiban kepada para majikan, ya, untuk mengarahkan khadimnya, yaitu pelayannya, kepada yang benar, kepada yang hak, ya, dan menasihatinya, menjelaskan kepadanya, ya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang tidak diketahuinya. Nah, kemudian yang ke-11, at-taharah inda katsirin minal fuqaha la takunu illa idza kanat bil ma' duna tayammum. Taharah menurut kebanyakan fuqaha, ya, kebanyakan para ahli fikih, di antaranya adalah, ya, mazhab Hanabilah, la takunu illa idza kanat bil ma', yaitu harus dengan air. Ya, duna tayammum, bukan dengan tayammum. Ya. Fa huwa indahum mubihun la rafi'un lil hadath. Bagi mereka, ya, tayammum itu mubih, sesuatu yang dibolehkan dalam kondisi darurat, yaitu tidak ada air. La rafi'un lil hadath, bukan sesuatu yang bisa mengangkat hadas. Nah, berdasarkan hal itu, ya, disyaratkan bolehnya mengusap ay antakuna tahara allati labisa ba'daha al-khuffain hiya taharatun bil ma'. Jadi mereka mensyaratkan bahwa taharah yang dimaksud di dalam bab ma' al-khuffain ini adalah taharah dengan air, taharah bil ma', bersuci dengan air, artinya berwudu dengan air. Artinya kalau seseorang bertayammum lalu dia mengenakan khufnya, maka dia tidak boleh mengusap atas khuf itu. Ya, dia tidak boleh mengusap atas khuf itu, karena dia bertaharah, bersuci bukan dengan air. Yaitu merupakan aslu at-taharah. Asal taharah itu dengan air. Adapun tayamum, yaitu dengan debu, itu adalah suatu rukhsah, ya, suatu kondisi di mana dia dibolehkan untuk bersuci dengan tayamum atau dengan debu tadi. Ya, jadi dia adalah mubih, sesuatu yang dibolehkan, bukan rafi'un lil hadath, bukan sesuatu yang bisa mengangkat hadas. Yang terakhir, yang ke-12, jawazu i'anati al-mutawaddi' ala wudu'ihi. Bolehnya seorang dibantu untuk berwudu, ya, dengan takribul ma' aw shab alaihi, dengan membawakan air untuknya atau menyiramkan air kepadanya untuk bersuci, untuk berwudu. Jadi boleh berwudu dengan dibantu oleh orang lain, ya. Nah, demikian. Walaupun, ya, dia bisa melakukannya sendiri. Artinya bukan karena dia sakit, ya, bukan karena dia tidak mampu, dia mampu melakukannya, tapi dia dibantu oleh orang lain. Nah, itu boleh, ya, walaupun dia dalam kondisi bugar, sehat walafiat. Nah, itulah dia beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالجراء لكان أسفل الخف أولى بالمحي من أعلاه. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل على ظاهره. أخرجه Abu Dawud بإسناد حسن. Baik. Hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ya. Bahkan kalau Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Talqihul Khabir, dia mengatakan ini sanadnya sahih. Baik. An Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi, kalaulah agama itu dengan logika, lakana asfalul khuf aula bil mas'i min a'lahu. Tentu bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya.
Faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf beliau. Jadi ini penegasan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia melihat Rasulullah membasuh, mengusap bagian atas khuf. Mengusap bagian atas khuf, bukan bagian bawahnya. Beliau mengatakan kalaulah ya agama ini, ya syariat ini ya ditetapkan berdasarkan logika, ya ar-ra'yi yaitu al-ara' al-aqal, ya berdasarkan akal, dunan naqal, ya tanpa perlu penukilan, yaitu tanpa perlu dalil, tanpa perlu adanya wahyu, maka tentunya ya di dalam bab masah alal khuffain yang lebih utama untuk diusap adalah bagian apa? Bagian bawah. Kenapa? Karena bagian bawahnya yang kotor. Ya, karena bagian bawahnya yang kotor. Jadi bagian bawah yang lebih utama untuk diusap. Tapi syariat ini bukanlah dengan logika. Di dalam bab-bab ta'abudiyah kita tahu bahwasanya al-aslu al-hukmu fihi at-tawakkuf hatta ya'ti dalil alaihi. Ya, bahwa di dalam bab ubudiyah, di dalam bab ibadah, ya al-aslu fiha at-tawakkuf. Ya. Asal di dalamnya adalah tawakkuf. Tawakkuf artinya tidak boleh ditetapkan dan tidak boleh dinafikan hingga datang apa? Dalil yang menetapkannya atau dalil menafikannya. Jadi ini merupakan sifat syariat, ya. Jadi al-ibadah itu asluha at-tawakkuf. Asalnya adalah tawakkuf. Ya, tidak boleh kita tetapkan tanpa dalil ya dari syariat itu. Nah, demikian. Jadi kalau agama itu dengan ra'yi, dengan logika, maka yang lebih utama untuk diusap adalah bagian bawah. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga, bahkan dengan logika sekalipun, ya, syariat ini selaras dengan logika. Syariat Islam ya, selaras dengan akal sehat. Dan tidak akan bertentangan antara akal sehat dengan apa? Dengan syariat yang sahih. Ya, dengan syariat yang sahih. Tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Kita lihat, kalaulah dia di syariatnya itu bagian bawah yang harus diusap, ya maka tentunya ya kalau itu berkaitan dengan sepatu, ya ataupun rok, ya tentunya bagian bawah yang kotor. Ya mungkin dia terkena najis kan begitu ya. Ya sepatu kita pakai keluar, ada kemungkinan dia terpijak apa? Najis. Nah kalau itu yang harus kita usap, maka tangan akan menjadi kotor setelah kita cuci tangan kita. Ya ataupun kalau kita mulai wudu itu tanpa tertib, dimulai dari apa? Mengusap kedua khuf, ya tentu ini akan mengotori tangan. Nah tentunya ikhwan fillah ini akan mengotori tangannya. Ya. Nah sementara maksud dan tujuan dari bersuci itu adalah membersihkan kotoran. Nah jadi yang lebih tepat untuk diusap adalah bagian atasnya. Nah, jadi menurut logika sekalipun, ya bagian atas lebih tepat untuk diusap daripada bagian bawah. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang wajib diusap ya pada bab al-mashu 'alal khuffain adalah a'lal khuff faqat. Ya bagian atasnya saja. Ya, fala yujzi mashu ghairihi. Jadi tidak sah dia mengusap bagian lainnya, bagian samping atau bagian depan, ya atau bagian bawah atau bagian belakang. Yang diusap adalah bagian atas. Nah kalau dia mengusap samping, maka itu tidak mencukupi baginya, ya tidak mencukupi baginya. Baik. Nah kemudian inna din, ya faedah yang bisa kita petik dari hadis Ali bin Abi Thalib tadi adalah inna din mabnahu 'ala an-naqli anillah tabaraka wa ta'ala. Ya bahwa agama ini dasarnya adalah penukilan dari Allah Subhanahu wa taala atau an Rasulih sallallahu alaihi wasallam atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa ar-ra'yu huwa al-muhkam fihi. Ya jadi ra'yu yaitu logika bukanlah sesuatu yang muhkam fihi. Dijadikan sebagai sandaran hukum di dalamnya. Wal wajib al-ittibah la al-ibtida'. Jadi kewajiban kita adalah mengikuti yaitu sunnah, mengikuti an-naql, mengikuti dalil dari Allah dan Rasulnya, bukan al-ibtida', membuat-buat bid'ah di dalam ad-din. Maka dari itu
Ya, berkaitan dengan ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ittahimur ra'ya fid din." Ya, curigailah akal di dalam bab-bab agama. Ya, curigailah akal di dalam bab agama. Ya, apalagi di dalam bab-bab di mana di situ tidak ada ra'yu ataupun logika akal di dalamnya. Seperti misalnya di dalam bab akidah atau di dalam bab ibadah-ibadah yang mana sandarannya adalah penukilan mutlak dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh di sini kita memainkan logika kita. Ya, karena akal tidak akan mampu untuk menetapkannya. Akal tidak mampu untuk menetapkan bentuk ibadah atau kaifiat ibadah. Ya, karena kita wajib satu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Yang kedua, kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Karena ini berkaitan dengan apa yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Ya, satu ungkapan untuk semua perkara yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia tidak akan mampu untuk mengetahui apa yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga datang keterangan dari Allah dan Rasulnya. Demikian yang saya katakan, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga, alladhi yatabadaru lidhihni huwa anna al-awla bil masmi huwa asfalul khuf. Sesuatu yang langsung terlintas dalam benak kita adalah di dalam bab ini bagian bawah lebih utama untuk diusap, bukan bagian atas. Li'anna al-asfal huwa alladhi yubashiru al-arda. Karena bagian bawah yang menempel ke bumi, ke lantai, ke tanah. Ya, warubama asabathu najasa, dan kadang-kadang dia terkena najis. Karena aula bil izalah, maka itulah yang lebih utama untuk dihilangkan. Walakin al-wajib huwa taqdimun naql sahih ala ra'i. Namun di dalam bab ini kewajiban kita adalah mendahulukan nakal, wahyu daripada ar-ra'i atau akal. Nah, fa innal ladzi syara'ahu dzalika huwa a'lamu bil masalih. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan ini tentu lebih tahu maslahat ya bagi manusia itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat ini a'lam bil masalih. Lebih mengetahui maslahat. Ya, lebih mengetahui maslahat bagi manusia. Walaysa ma'na hadza anna syara' la yu'baru bil aqli wa la ya'tabiru. Dan maksudnya di sini bukanlah syariat tidak peduli dan tidak sama sekali mengindahkan akal dan tidak menjadikannya sebagai ukuran atau patokan. Fa inna tasriful aql fil Qur'anil Karim wa tawjihu mawahibihi wa muqatabatihi. Jadi di dalam syariat juga ya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berpikir. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an juga memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yaqilun?" Ya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syarrad dawabi indallahi summul buqmul alladziina la yaqilun." Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang buta dan tuli. Ya. Summul buqmu, yang tuli dan bisu, alladziina la yaqilun, yang tidak menggunakan akalnya. Jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggunakan akal. Namun akal ada batasnya. Akal kita gunakan untuk memahami syariat, bukan untuk menetapkan syariat. Nah, di sinilah banyak orang yang keliru. Ya, akal ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatun kubra an'amallahu biha 'alal insan. Ya, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya. Wa inna ma ma'nahu, namun maknanya adalah annal aql ghairu mustaqillin fi at-tasrih. Bahwa akal tidak bisa berdiri sendiri di dalam menetapkan syariat. Ya, wa huwa yusallim wa yatalaqqa syara' Allah. Akal diperintahkan untuk menerima ya dan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian fungsi akal. Jadi bukan untuk menetapkan syariat, akan tetapi untuk memahaminya. Ya, untuk memahami syariat
dan untuk mengerti ya apa yang menjadi tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan untuk menetapkan dan membuat-buat hukum-hukum di dalam syariat. Baik. Nah, kemudian yang keempat, tadi saya sebutkan juga bahwa al-aqlu salim yuwafiqu an-naqlu sahih. Bahwa akal yang salim, akal yang sehat, akal yang lurus yuwafiqu an-naqlu sahih. Akan sesuai dia, akan selaras dia dengan apa? Dengan an-naqlu sahih, dengan penukilan ataupun wahyu yang sahih. Maksudnya wahyu yang sahih adalah wahyu yang dinukil secara sahih, baik itu Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Jadi as-syari'ah allati anzalallahu biha ya la tuqsadu illa ya nafsul gharad. Dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini ya tidaklah diturunkan melainkan untuk tujuan tersebut, yaitu untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Ya, dan masalah manusia itu ya tentunya akan sesuai dengan apa yang akal sehat manusia. Ya, syariat ini tidak datang atau tidak diturunkan untuk memudaratkan mereka. Ya, syariat diturunkan bukan untuk memudaratkan manusia, tapi datang untuk sesuatu yang bermaslahat bagi mereka. Baik. Maka dari itu, ya, syariat menetapkan ya, yang diusap itu adalah bagian atasnya. Karena itu yang bermaslahat daripada mengusap bagian bawahnya. Baik. Kemudian yang kelima, wujubul khudu' wa taslim li awamirillah wa awamiri rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita khudu', tunduk dan menerima perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa ghayatul ibadah. Dan ini merupakan puncak dan tujuan utama dari ibadah. Wa kamalul inqiyad wa taslim. Dan kesempurnaan inqiyad dan taslim, yaitu kepatuhan dan ketundukan kita kepada syariat. Jadi di dalam ibadah kita diperintahkan untuk tunduk. Ya, maksud dan tujuan dari ibadah adalah agar manusia itu tunduk. Nah, kalau dia di dalam beribadah membuat syariat sendiri, membuat cara sendiri, artinya dia tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat itu sendiri. Jadi para pelaku bid'ah, ya ketika mereka membuat bid'ah di dalam agama, tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sebenarnya mereka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Dari sisi mereka telah melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya ibadah itu ditetapkan ataupun Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk agar manusia itu tunduk kepadanya. Dan salah satu bentuk ketundukan manusia adalah menerima syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menambah-nambahinya. Jadi wajib kita khudu' dan taslim li awamirillah wa awamiri Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Lanjutkan hadis yang berikutnya dari Safwan bin Asal. An Safwan bin Asal qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safar alla nanzi'a kifafana salasata ayyamin wala yaliyahunna min janabatin illa min janabatin walakin min ghaitin wa bawlin wa nawmin. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa lafzu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Baik, dari Safwan bin Asal. Qal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran. Ya, apabila kami safar, Nabi menyuruh kami alla nanzi'a kifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna. Yaitu tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam illa min janabah, kecuali karena junub. Ya. Walakin akan tapi boleh diusap ya min ghaitin wa baulin wa naumin, boleh diusap ya karena batalnya wudu disebabkan ghaid apa? Yaitu buang air besar, wa baulin atau karena buang air kecil,
wa naumin atau karena tidur. Ya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Tirmidzi. Wal lafzu lahu, dan lafaz ini adalah lafaz Tirmidzi, wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan keduanya mensahihkannya, yaitu At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Sahihkan fi din azanillah wa iyyakum jami'an. Hadis ini adalah hadis sahih dan hadis ini menjelaskan batas waktu limit yang diberikan untuk mengusap khuf bagi orang-orang musafir. Ya, bagi siapa saja yang sedang safar, dan safar ini kembali kepada al-urf. Ya, urf safar yang berlaku di setiap tempat itu berbeda. Ya, nah di sini ya tentunya ya orang safar itu ya adalah orang yang menyiapkan bekal untuk pergi ke luar kota. Ya, dia misalnya menyiapkan bekal, dia menyiapkan uang, dia menyiapkan peralatan untuk keluar bersafar. Ya, nah itulah dia musafir. Jadi musafir safar ini dikembalikan kepada uruf yang berlaku di sebuah tempat. Boleh jadi dulu itu merupakan safar, tapi sekarang tidak safar lagi. Ya, contohnya antara Mekah dan Jeddah. Mekah dan Jeddah, ya, atau Jeddah, ya dulu itu safar. Ya, orang Mekah dahulu, penduduk Mekah dahulu, kalau pergi ke Jeddah, maka mereka harus melakukan safar. Harus bawa bekal, ya, harus bawa peralatan, baju dan lain sebagainya, kan begitu ya. Kalau perlu bawa tenda. Kenapa? Karena dulu jarak Mekah dan Jeddah itu hanya dapat ditempuh ya dalam waktu yang lama, karena mereka masih menggunakan onta atau berjalan kaki. Maka dulu, zaman dulu, antara Mekah dan Jeddah itu safar. Orang-orang Mekah, demikian juga orang-orang Jeddah kalau pergi ke Mekah, mereka musafir. Karena dulu jauh. Siapa yang sudah pernah haji? Siapa yang pernah haji? Yang sudah haji ya? Haji. Pak Haji. Jeddah dan Mekah itu berapa kilo? Yang sudah haji. Berapa kilo Jeddah Mekah? Berapa kilo Jeddah Mekah? Hah? Berapa? 3 jam perjalanan, ada yang 3 jam perjalanan. Naik apa? Jalan kaki 3 jam. Ada 60 kilo? Ada ya? Ada, kurang lebih 60 kilo. Kurang lebih 60 kilo. Dulu itu safar 60 kilo. Bagi orang dulu itu hanya bisa ditempuh dengan safar. Artinya dia harus bersafar untuk mencapai 60 kilo. Untuk mencapai 60 kilo dulu, 60 sampai 100 kilo lah kita katakan, itu perlu safar. Karena berjalan kaki. Kalau antum disuruh jalan kaki dengan jarak 60 kilo, kira-kira antum harus safar enggak? Bayangkan sekarang ini antum tidak melihat mobil. Demikian juga tidak ada sepeda motor maupun sepeda ontel. Bayangkan, lalu antum disuruh ke tebing tinggi, jalan kaki. Kira-kira safar enggak? Dalam benak antum, wah aku safar nih ke tebing tinggi. Kenapa? Tebing tinggi, berapa kilo tebing tinggi? 80 kilo. Safar enggak? Kalau jalan kaki safar. Bayangkan aja, enggak bisa nyegat damri tengah jalan kan gitu ya, enggak ada damri, enggak ada, tepat harus jalan dari Muslimin ini ke tebing tinggi. Apakah safar itu? Safar. Wah, harus bawa bekal kan begitu ya. Bisa jadi sampai di tebing tinggi kapan? Malam lah. Ada yang bilang malam lah. Ayo kita tes lah. Berjalan kaki, dari tebing tinggi. Jalan kaki ya. Pas sampai di tengah malam. Baik. Ya jauh ya mana ini? Ya sampai, kalau salah sampai tebing tinggi, ya sampai amplas saja sudah ngos-ngosan tuh, istirahat kan begitu ya. Kan begitu. Jalan lagi. Nah itu kalau kita berjalan kaki, ya. Nah demikian akan tidak. Jadi bagi orang dulu itu safar, tapi bagi orang sekarang itu nggak safar lagi. Karena antum pergi ke tebing tinggi sekarang, ya, saya suruh ke tebing tinggi, 2 jam kemudian mungkin antum bisa kembali lagi kemari. Apalagi naik tol kan begitu ya, masuk tol. Ya, sangat dekat. Ya, bagi orang sekarang sangat dekat. Jadi yang jauh dahulu sekarang menjadi dekat. Ya, sekarang menjadi dekat. Kenapa? Karena apa? Sekarang
wasilah untuk bepergian sangat maju, sangat modern. Ya, ada sepeda motor, ada mobil, kan begitu ya. Ya, seorang bisa dengan mudah mencapai jarak-jarak yang jauh. Nah, jadi sekarang ini tidak lagi safar. Kalau antum berangkat dari sini ke Tanjung Morawa, lalu melanjutkan sampai ke Tebing Tinggi, ya mungkin belum terhitung safar. Apalagi dia kerjanya ya jualan bolak-balik tiap hari, kan gitu ya. Menjajakan apa? Ya, jangan atas jenisnya, ya, kerupuk dan lain sebagainya. Modal mandir dia, dulu merangi rambut biasa, ya itu nggak terhitung safar lagi untuk sekarang ini, karena dia juga nggak ada persiapan apa-apa. Ya duduk di atas kendaraannya, tinggal gas saja, kadang-kadang 2 kali gas saja sampai ke sana, kan begitu. Iya, bisa jadi kan gitu. Bekas pembalap F1, 2 kali gas saja sampai sana dia, balik lagi kemari. Ya. Tanpa ada persiapan, tanpa ada terpikir dalam benaknya untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal, nggak ada. Nggak ada nyantol di dalam benaknya, wah saya harus ke sana, saya harus buat persiapan ini. Bawa baju banyak-banyak, kenapa? Karena perjalanannya jauh. Tidak, itu sangat dekat sekarang ini. Nah, seperti itulah kondisinya ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Medan Minjai, bagi orang dulu, zaman dulu kan, Medan tahun 1910 ya, 10 kan begitu ya. Ya, ada apa namanya? Pernah ke museum. Ada foto Medan tahun 1917. Ya, lapangan Merdeka itu sekelilingnya balai kota, sekelilingnya masih hutan itu. Pohon-pohon besar-besar kan gitu ya. Nah, itu lagi dulu Medan tahun 1917. Dulu. Nah, orang dulu kalau pergi ke Binjai harus safar. Karena jauh itu Binjai. Kalau salah dulu tahun-tahun 80 atau 70 aja, Binjai itu kayak kelihatannya jauh kali di luar kota kan begitu ya. Wah, harus harus sekarang ya nggak terasa ya Binjai. Nanti pergi ke Binjai nggak terasa, tiba-tiba aja udah nyampe Binjai. Iya kan? Tiba-tiba aja nyampe Binjai. Ya, nggak ada lagi kita harus keluar kota. Rasa luar kota aja nggak ada. Kenapa? Karena rumah berjejer kan begitu ya. Dari Medan, dari Kampung Lalang sampai ke Binjai, sampai ke Mall Binjai itu. Nggak ada lagi yang kita katakan suasana luar kota. Ya sudah dalam kota terus kan begitu. Jadi berbeda kondisinya dulu dengan sekarang. Itulah maksud bahwa safar itu dikembalikan kepada uruf. Karena kalau tidak dikembalikan kepada uruf, ya sama ukurannya 1917 dengan sekarang. Wah, itu nggak fair bagi orang-orang yang hidup 1917 kan begitu. Ya kan? Kenapa sekarang ya tidak disebut safar, dulu disebut safar. Baik Farisidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ya kita kembali kepada hukum ini bahwa bagi para musafirin ya, mereka boleh mengusap sampai 3 hari 3 malam. Mereka dibolehkan untuk tidak mengusap mengusap khuf mereka sampai 3 hari 3 malam. Artinya kalau sudah lewat 3 hari 3 malam, mereka harus melepasnya, berwudu kembali dan memakai khuf mereka kembali dan baru lagi boleh diusap. Nah, tapi bukan artinya orang-orang yang mukim tidak boleh mengusap khuf. Nanti pada hadis berikutnya akan dijelaskan bahwa untuk mukim itu diberikan waktu 1 hari 1 malam. Nanti pada hadis berikutnya, hadis yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian ya Farisidina azanillah wa iyyakum jami'an. Mengapa dibedakan antara musafir dan mukim? Ada diskriminasi. Mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Ya, jawabannya jelas Farisidin, karena orang musafir itu ya lebih banyak membutuhkan rukhsah. Maka dari itu mereka ada rukhsah untuk jamak. Mereka ya ditetapkan salatnya wajib 2 rakaat. Jadi ada beberapa ya hukum khusus bagi orang-orang musafir. Ya tidak wajib bagi mereka Jumat dan jamaah kalau mereka sedang berjalan, kan begitu. Nah, kecuali mereka berhenti. Nah, jadi ini adalah kekhususan orang-orang musafirin. Nah, termasuk di dalam bab mengusap alal khuf. Ya, mereka dibolehkan untuk tidak membuka khuf mereka selama 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali mereka terkena junub. Ya, misalnya bersetubuh atau mimpi basah. Bersetubuh atau mimpi basah.
Ya, bersetubuh musafir, ya tentunya dulu mereka bersafar membawa istri-istri. Ya, Nabi SAW selalu bersafar dengan membawa salah seorang istri beliau. Ya, dan diundi siapa yang berangkat, kan begitu. Nah, jadi mereka dulu punya kebiasaan yaitu bersafar membawa istri-istri. Ya, tentunya ya ini ya, sangat jelas maslahatnya karena namanya safar banyak godaan. Ya, kalau bisa safar ya didampingi dengan istri adalah lebih bagus dan lebih selamat. Baik. Nah, kemudian nah, di dalam safar ya tentunya ya bisa terjadi mereka berhubungan intim atau seorang mimpi basah. Maka kalau kondisinya demikian mereka harus membuka khuf. Jadi tidak cukup ya ya tentunya juga susah karena mereka harus mandi. Dan tidak mungkin mereka mandi dengan menggunakan khuf. Ya, basah khuf itu. Nah, kalau dipaksakan juga nanti bisa masuk angin dia. Jadi tidak dia harus membuka khufnya. Maka Nabi mengatakan illa min janabah, kecuali karena junub. Ya, dia terkena junub. Walakin, namun dia boleh mengusap min ra'idin wa baulin wa naumin. Dia boleh mengusap khufnya apabila wuduknya batal karena ghaib, buang air besar dia, buang air kecil atau tidur. Jadi dari hadis ini ya para ulama mengambil istinbat hukum bahwa ya tidur termasuk salah satu yang membatalkan wudu. Ya, dari hadis ini ya para ulama mengambil istinbat kalau buang air besar dan buang air kecil itu ma'ruf. Ya, keluarnya kotoran dari salah satu dua jalur. Ya, salah satu dari dua jalur ya buang air buang kotoran, yaitu dari kubul dan dubur. Itu sudah ma'ruf. Tadi tidur, apakah ada dalil khusus? Tidak ada. Nah, dalil ini yang digunakan untuk menyatakan, untuk menetapkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Tapi tidur yang mana? Tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Ini sudah dibahas. Tidur yang membuat dia tidak sadar apa yang ada di sekelilingnya. Keluar dari sini orang yang tidur ayam. Tidur juga, tapi tidur ayam namanya. Artinya dia ya terkantuk-kantuk, ngantuk berat. Ya, dia memejamkan matanya, tapi dia masih sadar apa yang ada di sekitarnya. Ya, masih sadar apa yang ada di sekitarnya, di kanan kirinya. Dia masih mengetahui. Ya, walaupun sayup-sayup. Nah, ini belum membatalkan wudu. Maka dari itu dahulu para sahabat mereka terkantuk-kantuk dan apabila diiqamatkan salat mereka salat tanpa mengulangi wudunya. Ada riwayat seperti itu. Nah, ini dibawakan kepada makna tidur ayam tadi. Ya, mereka tidur ayam, bukan tidur yang mustaghrib. Tidur yang membuat seorang itu tidak sadar lagi apa yang ada di sekitarnya. Karena ada kisah dulu kita bawakan yaitu seorang yang kentut dia, buang angin dia, ya, dalam kondisi dia duduk tertidur. Lalu disuruh oleh orang yang di sampingnya untuk berwudu. Dia mengatakan dia menyangkal, wah saya tidak kentut, kamu yang kentut katanya. Ini jelas dia tidur walaupun dia dalam kondisi duduk. Jadi tidur itu bukan harus berbaring. Ya, bisa jadi orang itu tertidur dalam kondisi berdiri atau duduk. Ada orang yang tidur sambil berdiri, tidur betul dia. Ada yang tidur sambil duduk, ada yang tidur sambil sujud. Ya, jadi tidur bagaimanapun kondisinya, kalau itu mustaghrib, artinya tidur nyenyak, atau tidur yang membuat dia lupa, membuat dia hilang ingatan, artinya tidak sadar apa yang ada di sekitarnya, maka ini membatalkan wudu. Nah, dalilnya adalah ini. Walakin min ra'itin wa baulin wa naumin. Nah, demikian kepada sedih rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau tidur ayam, walaupun dia berbaring, tidur ayam, artinya tidur yang masih dia bisa memahami apa yang ada di sekitarnya, walaupun dia berbaring tidak membatalkan wudu. Walaupun dia meluk dengan bantal dan meluk guling. Ya, selama dia tidak tidur mustaghrib, ya, maka wudunya belum dianggap batal. Baik, nah demikian yang khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam salatata ayyamin
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسجد على الخفين أخرجه مسلم. Baik, ini hadis yang terakhir dalam bab ini ya. Betul belum? Masih ada lagi. Baik. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Rasulullah menjadikan batas waktu, limit waktu 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Wa yawman wa laylatan lil muqim. Dan 1 hari 1 malam bagi mukim, yakni dalam bab mas alal khuffain, mengusap al-khuf. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Para ulama sepakat bahwa al-masu alal khuffain itu adalah rukhsah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah ini merupakan wajib dia mengambil rukhsah ini. Nah, menurut Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, dia wajib mengambilnya karena Nabi mengatakan ya'muruna. Ya, Sofwan bin Asal tadi mengatakan karena Nabi ya'muruna. Al-amru, ya, ya'muruna memerintahkan kami untuk tidak melepas khuf kami 3 hari 3 malam. Ya. Jadi dia mengambil zahir dari perkataan ini ya'muruna, memerintahkan kami, dan perintah itu zahirnya adalah wajib. Jadi Ibnu Hazm Al-Zahiri berpendapat wajib, ya, untuk mengusap khuf. Tidak boleh dia melepaskannya. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak melepas khuf mereka. Jadi dia bawakan kepada zahir makna ataupun zahir kandungan perintah yang ada di dalam hadis tersebut. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Sementara ya jumhur ulama, ya, termasuk di dalamnya A'immatul Arba'ah, imam yang 4, mereka berpendapat bahwa al-masu 'alal khuffain ini hukumnya jawaz, mubah, boleh. Ya, ini adalah rukhsah. Ya, ini adalah rukhsah. Ya. Arti rukhsah adalah ya boleh dia kerjakan dan boleh juga dia tinggalkan. Jadi tidak mengikat. Nah, demikian ya saudara-saudara, azanillahu wa iyyakum. Baik. Ya, rajih adalah pendapat jumhur bahwasanya ini tidak wajib, ya. Ini tidak wajib. Ini adalah rukhsah. Ini adalah keringanan yang diberikan kepada mereka. Dan keringanan itu ya tidak disifati dengan hukum wajib. Baik. Adapun hadis yang berbunyi innallaha yuhibbu ayyuqal bi rukhsatihi, sebenarnya Allah suka untuk diambil rukhsahnya, ya kita katakan ini adalah suatu anjuran. Artinya memang lebih utama seorang itu mengusap. Ya, kalau tidak ada hajat dan kebutuhan untuk melepas khufnya, itu lebih utama untuk melaksanakan sunnah Rasulullah di dalam bab ini yang mungkin sebagian manusia sudah meninggalkannya atau melupakannya, maka diutamakan ataupun lebih utama baginya untuk mengusap khuf. Namun boleh dia melepasnya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Nah, kemudian berkaitan dengan al-mashu 'alal jawrabain, Al-Imam Ahmad berpendapat jawazul masah 'alal jawrabain, bolehnya mengusap jawrab. Jawrab itu adalah kaos kaki. Wahuma, jawrab ini adalah alas kaki atau penutup kaki yang yusna ala hayatil khuf, yang dibuat menyerupai khuf. Ada saja min ghairil jild, dia tidak terbuat dari kulit. Jadi membedakan kaos kaki dengan khuf itu dari kulit. Sementara jawrab itu tidak dari kulit, dari wol, ya. Kebanyakan kaos kaki sekarang dari kain, kan begitu. Nah, itulah dia jawrab. Ibnu Munzir mengatakan surwa ibahatul masah alal jawrabain ala tis'atin min sahabat. Ya, bolehnya mengusap alal jawrabain ini telah dinukil dari 9 tis'ah min sahabat. Ya, 9 sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Al-Bara bin Azib, Bilal bin Rabah, Ibnu Abi Aufa, Sa'ad bin Sa'idi, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini juga merupakan pendapat para ulama, di antaranya Atha, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Musayyib, Ibnu Mubarak, As-Sawri, Ishaq bin Rahuya, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan As-Saibani. Ya, ini keduanya adalah rekan Abu Hanifah. Nah, dasar mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi dari Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-jawrabain wal khuf wan na'lain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap 'ala al-jawrabain.
alal jawrabain, yaitu mengusap kaos kaki warna lain dan sandal. Namun sandal di sini dibawakan sandal yang menutup kaki. Karena di sana ada jenis sandal yang menutup kaki, maka dia boleh diusap. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, demikian saja ikhwan fillah ya pertemuan kita pada hari ini yang berkaitan dengan al-mas'alah al-fiqh. Nanti kita lanjutkan dengan mengusap ya apa namanya al-amain, mengusap sorban ya, tasahin juga sejenis apa namanya sejenis al-khuf ya, dan beberapa masalah yang berkaitan dengan bab ini. Wallahu a'lam. Baik. Jadi untuk mukim berapa? Satu hari satu malam. Nah untuk musafir 3 hari 3 malam. Nah bagi mukim ya antum mukim, kebanyakan dari kondisi kita ini mukim, bukan demikian. Nah antum pakai kaos kaki. Kadang-kadang kita pakai kaos kaki ya, kita datang ke tempat kerja kita pakai kaos kaki. Ingin sholat lalu berwudu, ya tidak usah dilepas kaos kakinya, cukup diusap saja kaos kakinya. Nah batas waktunya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu berapa jam? 24 jam. Jadi 24 jam. Kalau antum pakai pagi, kan gitu ya, berangkat kerja pagi, maka itu boleh diusap sampai subuh. 24 jam. Kalau antum pakai sebelum sesudah subuh kan gitu ya, sesudah sholat subuh kita pakai itu apa? Jawrab, kaos kaki. Kita berangkat kerja. Itu boleh dipakai untuk diusap sampai sholat subuh berikutnya. Besok hari. 24 jam hitungannya. Nah demikian itu fikirnya azani Allah. Kalau itu tidak lepas-lepas kan begitu ya. Nah kalau dilepas maka batal dia secara otomatis dan harus apa? Dikenakan lagi dalam keadaan berwudu. Nah itu dia. Jadi mengusap ini batal dia haknya, batal dia rukhsahnya apabila khuf itu kita lepas. Baik dilepas dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Maka lepaslah ataupun batallah, hapuslah yang kita katakan hak untuk diusap. Nah harus diulangi lagi wudunya dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian dari fiqhina azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah nantinya ada beberapa pertanyaan. Pekerjaan yang kami lakukan adalah di luar kota, berjarak dari tempat kami sekitar 65 km. Bolehkah kami mengqasar salat? Tiap hari antum pergi kerja. Pertanyaan saya, antum pergi kerja jalan kaki? Ya ini perlu diketahui. Ya boleh jadi ini di tempat yang tidak ada wasilah, tidak ada sarana transportasi, kan begitu ya. Misalnya di pedalaman, beda itu. Ya, maka kita kembalikan kepada uruf yang berlaku di tempat tertentu, ya, pada waktu tertentu. Nah, di zaman sekarang, ya, di luar kota, berjarak dari tempat kami sekitar 65 kilo. Ya. Ya, jadi pertanyaan 65 kilo ini jarak yang tempat yang dituju itu apakah mudah untuk dicapai dengan sarana transportasi yang ada sekarang? Kalau jawabannya ada, maka ini tidak terhitung safar. Antum pakai mobil tiap hari pergi kerja 65 kilo. Ya. 65 kilo. Itu bukanlah jarak yang jauh bagi seorang yang mengendarai kendaraan. Apalagi pakai sepeda motor. Yang bisa nyelip-nyelip kan begitu ya. 65 kilo mungkin kalau ngebut nggak sampai 1 jam dari Cepet. Nggak sampai 1 jam. Jadi bukanlah suatu halangan yang berarti yang membuat antum menjadi musafir. Ya seperti misalnya orang yang tinggal di Lampang, lalu dia kerja di Medan. Ya. Dia pergi pagi pulang petang. Nggak ada masalah, jalan mulus, apalagi zaman sekarang kan begitu ya.
jalan agak gelombang dikit tengkel kan begitu ya. Mulus jalan. Ya, kendaraan juga Masya Allah kan begitu ya. Bisa lari cepat lebih. Ya. Apa ada halangan berarti? Gak ada. Biasa antum pergi pagi, pulang sore, pulang petang, tanpa ada halangan yang berarti. Nah, dalam kondisi seperti yang kita jelaskan tadi, dalam kondisi seperti itu, antum tidak terhitung musafir. Ya, antum tidak terhitung musafir. Qanifiddin Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu mengqasar di Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah, Nabi sudah mulai mengqasar salat. Sekarang, penduduk Madinah ke Dzulhulaifah itu ya seperti ke ujung kota saja, karena Madinah sudah semakin besar. Dahulu pada zaman Nabi, Madinah itu besarnya sebesar Masjid Nabawi sekarang ini. Iya. Madinah zaman dulu, zaman Nabi, itu besarnya sebesar Masjid Nabawi sekarang ini. Ya, maka Kuba itu sudah terhitung di ujung kota. Ujung kota. Ya. Nah, sekarang Kuba itu di tengah kota. Ya, di tengah kota, di inti kota. Di Madinah sekarang ya. Nah, dulu Dzulhulaifah atau sekarang dikenal dengan sebutan apa? Bir Ali. Itu Nabi mengkosor di sana. Sudah kosor beliau di sana. Nah, sekarang penduduk Madinah ke Dzulhulaifah itu ya macam ke ujung kota saja. Nah, bagi orang sekarang itu tidak ya, batas kosor lagi politik. Itu tidak terhitung musafir orang pergi ke Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ya, karena naik bis atau naik kendaraan cuma sampai 1 jam sampai ke Bir Ali. Bukankah demikian? Nah, tapi itu dulu itu di luar kota. Jadi berkaitan dengan pertanyaan ini, kalau antum di sini ya pulang pergi ya ke tempat kerja yang jalannya 60 km dengan kendaraan dan ya itu biasa antum melakukan setiap hari, antum tidak terhitung musafir, antum mukim. Paham? Baik. Nantilah kalau dunia semakin berkembang. Apanya? Nah, untuk sekarang ya perjalanan dengan pesawat itu perlu perlu bekal kan begitu ya. Karena jauhnya sekarang ini masih terhitung jauh dia. Ya. Sekarang ini masih terhitung jauh. Orang naik pesawat itu sekarang ini ya belum seperti orang naik kendaraan. Ya, masih perlu juga bawa koper kan begitu ya. Nggak bisa tuh naik pesawat tiba-tiba aja naik pesawat kan begitu ya. Nah, jadi perlu persiapan kan begitu ya, perlu check-in, perlu ini, perlu itu. Jadi masih sekarang ini ya. Wallahu a'lam, nanti dunia semakin berkembang, setiap orang punya pesawat. Ya, mana tahu. Iya kan? Iya, setiap orang punya pesawat. Ya, lalu dia bisa pergi dengan bebas di Jakarta tanpa harus berpikir dia bawa bekal, balik lagi. Nah, sekarang kan namanya pesawat itu kan nyewa kita. Ya, artinya kita numpang kan begitu ya. Nah, kita beli tiket. Nah, jadi kita masih terhitung musafir karena kita juga harus bawa bekal dan sebagainya, bawa uang yang cukup kan gitu. Enggak kita terlintas seperti kita punya mobil. Naik mobil duduk di belakang setir, injak gas, sana kemari kan gitu ya. Nah, tiba-tiba sampai biji kan gitu ya. Nah, jadi itu tidak terhitung apa. Al-Albani pernah mencontohkan begini. Seorang pergi berburu. Ya, dia keluar dari rumahnya berburu, jalan yang jauh. Ya. Tapi niatnya bukan safar, niatnya berburu. Maka dia tidak terhitung musafir, walaupun jalan yang ditempuhnya jauh. Nah, demikian. Walaupun jarak yang ditempuhnya 10 km, karena sebagian orang ada yang membatasi jarak safar itu 6 km. Berpatokan jarak antara Mekah dan Mina. Dulu Nabi qasar ya di Mina dan penduduk Mekah dulu qasar di Mina. Kan sekarang tidak. Karena Mina sekarang ya sudah masuk Mekah. Ya bahkan kalau antum sekarang ke Mina, ya, antum naik ke tempat jamarat yang sudah 6 tingkat, itu nampak jam gadang. Ya, kami bilang jam gadang. Nampak itu. Ya seolah-olah Mekah itu ada tinggal di seberang, apalagi sekarang ada terowongan. Dulu mutar jauh. Nah sekarang sudah dekat sekali, apalagi ada terowongan, ada ini dan sebagainya. Ya dunia semakin maju, ya jarak pun semakin dekat.
Nah, maka saya katakan tadi kalau dunia semakin berkembang, masing-masing orang punya pesawat, duduk dia di belakang kemudi, tekan gas pesawat itu sampai dia ke Jakarta kan kita dalam waktu mungkin kurang 2 jam. Ya, mungkin ya kedepannya mungkin bisa. Wallahu a'lam. Tapi kan sekarang belum. Jadi antum pergi ke Jakarta itu masih terhitung musafir. Wallahu a'lam. Baik. Karena biasanya jarak yang ditempuh oleh pesawat itu jauh. Ya kan? Ya. Ya, pesawat itu ya minimal dia 30 menit kan begitu ya. Ya, apalagi pesawat jet. Nah, kalau di bawah itu ya jarang itu. Baik. Kalau ada yang tanya, sekarang orang kalau ke Jakarta dengan pesawat hanya butuh 2 jam. Benarkah kalau datang terlambat sholat Jumat ketika khatib sudah berceramah, sholat Jumatnya diganti apa ya? Belum jelas. Sholat Jumatnya dinilai tidak melakukan sholat Jumat. Ya tidak. Kalau dia datang pada saat khatib berceramah, bahkan ketika sholat imam mengerjakan sholat, ya dia terhitung mendapatkannya. Ya selama dia masih mendapatkan, ya sholat bersama imam. Ya mendapatkan sholat bersama imam. Apalagi dapat datang saat berceramah, tentunya ini sudah al-aula. Ya dia telah terlambat. Dia tidak dapat keutamaan. Mengusap khuf dari atas ke bawah. Apa? Mengusap khuf dari atas atau bawah. Apa maksudnya? Sepatu tentara apakah termasuk khuf? Dia mau, ya, yang jelas kalau sepatu itu dia menutupi bagian kaki yang harus dibasuh di dalam wudu, maka dia boleh diusap. Mau sepatu tentara, mau sepatu hansip, sama aja ya. Atau polisi, ya boleh diusap. Dari atas atau bawah. Maksudnya bagaimana? Ya, dari bawah ke atas lah. Ya diusap begini. Ya. Kalau ini sepatunya, ya kan? Diusap seperti ini. Kalau mengusapnya seperti ini, ya itu bukan mengusap namanya. Mengusap itu dengan apa? Dengan tangan, ya, telapak tangan bagian bawah, itu namanya mengusap, ya kan? Nah demikian. Jadi beda antara menampar dengan meninju. Kalau meninju dengan ini, kan gitu ya. Menampar dengan ini. Jadi mengusap itu dengan ini. Jadi dari ini. Nah kalau harus dibalik, payah saya mau bikin. Nanti harus pakai pinggang lagi melakukannya. Tapi gini kan bisa. Ya, jadi yang apa namanya? Yang zahirnya seperti itu, wallahu a'lam. Apakah kita harus mengulang wudu ketika kita sudah wudu sebelum tidur? Ya, kita sudah berwudu sebelum tidur, lalu kita ketika mau terpejam buang angin. Bagaimana baiknya Ustaz? Ya kalau sudah buang angin, ya berwudu. Ya maksudnya gimana? Bagaimana baiknya? Ya, agar tidur kita tetap dalam keadaan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ya. Ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Ya, kalau orang ini ya termasuk orang yang susah buang angin, ya sudah, minimal dia tayamum saja. Tayamum, kan begitu ya? Nah, sebelum tidur. Itu minimal. Nah, kalau dia mau bangun dan berwudu lagi, ya silakan berwudu. Karena mengamalkan ya berwudu setiap kali berhadap. Itu juga utama. Wallahu a'lam. Jadi coba lihat mana yang lebih ya bermanfaat bagi dirinya. Ya. Baik, kalau dia
termasuk orang yang gampang buang angin, bisa-bisa dia nggak tidur sampai pagi. Ya, begitu kena air, masuk angin, buang angin lagi. Mau menjam, kentut lagi kan gitu ya. Kan nggak tidur nanti, kasihan. Ya, jadi tayamum sudah cukup. Makanya kalau antum termasuk orang yang suka buang angin dan susah menjaga wudhu karenanya, antum harus berobat, terapi, ya menjaga makan kan gitu ya, ya pola makan diatur, kemudian olahraga juga teratur supaya ya tidak mudah buang angin. Karena banyak orang yang mengeluh susah dia menjaga wudhunya. Kenapa? Ya karena selalu buang angin. Ada lagi orang yang mengeluh, Ustaz, saya selalu buang angin kalau kena air. Sementara berwudu harus kena air. Bagaimana itu? Ada itu. Jadi dia kalau sudah kena air, pembawaannya mau kentut saja. Ya, maka orang-orang seperti ini, wanita dan yang termasuk orang-orang yang mungkin dia kena ruksalah untuk hal-hal semacam itu tadi. Ya, ketika dia mau tidur, dia buang angin, ya silakan dia bertayamum saja. Itu sudah cukup. Tapi untuk sholat tidak ya. Sholat dia tetap harus ini untuk tidur maksudnya. Jadi juga ada yang tanya, Medan Banda Aceh dengan pesawat 45 menit. Ya tadi sudah dijawab. Bagaimanakah hukumnya sholat dengan khuf? Ya, sholat dengan khuf boleh konsisten. Ya, sholat dengan mengenakan khuf itu boleh. Ya, bahkan sholat dengan mengenakan alas kaki. Ya, minimal kalau belum bisa mengamalkan ya sandal atau sepatu, ya sholat dengan khuf. Ya, itu termasuk sunnah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat dengan mengenakan ya penutup kaki, alas kaki. Ya, perlu diamalkan karena untuk menyelisih kita dengan orang-orang Yahudi. Apakah wajib seorang wanita pergi haji sementara suaminya sudah meninggal? Mahram lainnya belum mampu menemaninya. Kalau demikian kondisinya berarti dia belum wajib. Ya, karena untuk wanita syarat wajib haji itu apabila dia memiliki mahram untuk menyertainya. Nah, demikian. Jadi dia belum mampu. Ya belum dianggap wajib. Wanita. Banyak sekali yang lainnya dari Jakarta 2 jam. Nanti Medan Mekah 2 jam. Iya, bisa. Medan Mekah sekarang aja untuk sekarang ini ya 8 jam itu nggak terasa. Percaya tidak? Antum naik pesawat, duduk di atas pesawat, tidur, ya, dibangunkan pramugari sudah menjelang sampai di Medan. Nggak terasa. Nah, bagi orang dulu naik kapal berapa? 1 bulan. Berapa? 3 bulan baru sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah. Ini kan sudah gede. Mana yang lebih afdal saat tahiyat akhir? Apakah dengan menggerakkan jari telunjuk atau tidak? Yang lebih benar, yang lebih rajih adalah menggerak-gerakkan jari telunjuk. Nah, hadisnya sahih. Saat berdoa dan mengangkat tangan ke atas, bolehkah tidak dengan mengusapkannya ke wajah? Justru mengusapkan tangan ke wajah tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan itu. Adapun mengangkat tangan ada beberapa hadis yang menjelaskannya. Adapun mengusap ya, wajah dengan kedua telapak tangan selesai berdoa itu tidak ada hadis yang sahih. Bolehkah kita menjamak salat tanpa uzur?
Tidak boleh menjamak salat tanpa udzur, ya. Jamak itu dibolehkan karena adanya udzur atau adanya kebutuhan. Ya, kebutuhan yang memaksa kita untuk jamak salat. Ya, misalnya kondisi cuaca yang kurang baik. Lalu imam memandang ya untuk menjamak salat. Nah, maka itu dibolehkan. Atau seorang sedang sakit yang mana dia tidak akan keberatan ya dan sangat menyusahkannya apabila dia tidak menjamaknya. Jadi jamak itu dilakukan karena udzur, konfidin, azanillahu wa iyyakum. Ustaz, apakah hukumnya memakai jubah garis panjang, pakaian sunnah bagi ahlul ilmi atau talabul ilmi? Apakah ia berdosa, makruh bila memakai koko celana panjang atau baju pendek celana panjang? Apa kriteria pakaian sunnah itu? Apakah tergantung uruf di tempat tinggal masing-masing? Yang sahih adalah tergantung uruf di tempat tinggal masing-masing. Ya, uruf ya tempat tinggal masing-masing. Rasulullah SAW tidak pernah melarang ya orang memakai pakaian-pakaian yang ma'ruf, ya, yang masyhur, yang lazim, yang biasa dipakai di tempat mereka. Selama pakaian itu tidak melanggar norma-norma syariat. Ya, tidak melanggar norma-norma syariat, artinya tidak melanggar ketentuan yang telah diberikan atau yang telah ditetapkan di dalam syariat. Misalnya tidak membentuk aurat, ya, tidak transparan, kan begitu ya, tidak berbayang, ya, tidak menunjukkan auratnya, tidak bolong-bolong kan begitu sehingga nampak auratnya, dan beberapa ketentuan lainnya, tidak isbal, ya, tidak isbal. Ya, jadi ini ketentuannya yang harus dipenuhi. Nah, apabila ketentuannya telah dipenuhi, maka tidak mengapa dia memakai pakaian jenis apapun. Ya, tidak mengapa baginya untuk memakai jenis pakaian apapun. Bahkan kalau itulah dia pakaian yang dikenal, kemudian dia memakai pakaian yang tidak dikenal, itu bisa jatuh kepada pakaian sufrah. Ya, pakaian apa? Pakaian sufrah. Nah, demikian dibagi sedina azanillahu wa iyyakum. Memang yang paling afdal adalah memakai jubah atau jamis, yaitu baju kurung panjang. Karena itu lebih menutup aurat. Ya, lebih menutup aurat. Tapi tidak berarti ya, jenis pakaian-pakaian yang lainnya tidak boleh. Ya, jenis pakaian-pakaian yang boleh dengan catatan memenuhi kriteria syariat. Walaupun yang utama adalah memakai gamis. Memakai gamis. Selama itu tidak menjadi pakaian sufrah, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Sama seperti misalnya memakai kopiah. Mana ada yang bertanya, mana yang lebih utama, pakai kopiah atau pakai lobe? Atau apa hukumnya memakai kopiah? Tahu kopiah ya? Tahu kopiah? Peci hitam itu. Siapa yang pakai di sini? Berarti gue ma'ruf di sini. Kopiah ya boleh dipakai apalagi di tempat kita ini. Di Indonesia, yang mana al-ma'ruf, yang ma'ruf dan yang lebih dikenal adalah kopiah. Ya, kopiah. Maka tidak mengapa seorang itu memakai kopiah. Ya, tidak terlarang. Ya, dan enggak ada juga dalil yang memakruhkannya. Ya, silakan antum pakai kopiah. Ya, karena itu lebih dikenal di sini. Dan sebenarnya ya tidak mengapa juga antum pakai apa? Pakai lobe seperti ini kan gitu ya. Demikian juga memakai kutrah tahu. Nah, demikian ya ya kutrah seperti yang dipakai oleh orang-orang Arab. Nah, jika pakaian-pakaian yang tidak populer itu bisa mengarah kepada syuhrah, maka ada baiknya atau tidak memakainya. Ada baiknya atau tidak memakainya. Nah, karena bisa jatuh kepada syuhrah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selama pakaian itu juga bukan pakaian tasawufil kufar ya, pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Ya seperti misalnya pakaian Pakistan ini. Ya, rata-rata pakai pakaian Pakistan. Ya, pakaian Pakistan Afghan kan gitu ya, yang gantung. Seperti ini.
atau itu, atau yang mana lagi? Pakai pakaian Pakistan. Di antara kita ini ada yang pakai pakaian ala Arab kan gitu, pakai jubah, ada yang pakai koko, ada yang pakai pakai pakaian Pakistan itu. Ini ma'ruf di Pakistan, di Arab nggak ma'ruf. Di zaman Nabi juga justru nggak ada, nggak dikenal. Ya, karena Islam belum sampai ke sana waktu itu. Ya, waktu itu. Nah itu ma'ruf di kalangan orang-orang Pakistan. Boleh untuk pakai itu. Walaupun pakaian itu tidak dikenal di zaman Nabi dan tidak ada di zaman Nabi. Jawabnya boleh. Ya, selama pakaian itu memenuhi kriteria syariat. Nah demikian. Nabi pernah memakai jubah samiyah, jubah dari Syam yang berlengan pendek. Antum pernah lihat anak kadang-kadang pakai juga? Bagaimana ya? Jubah Maroko ya, jubah Maroko. Ada yang pakai di sini? Ada yang pakai? Tidak ada yang pakai ya? Nah, Nabi pernah pakai itu. Wah, itu benar. Lama tadi diri. Nah, Nabi pernah pakai itu. Nabi pernah pakai jubah samiyah. Walaupun pakaian itu ya tidak populer dan tidak ma'ruf di mana? Di Mekah kan, tapi beliau kadang-kadang memakainya. Nah, jadi selama ya jenis pakaian itu ya memenuhi kriteria syariat, maka tidak mengapa untuk memakainya. Ya, tidak mengapa untuk memakainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mengenai baju koko ini pernah juga ditanyakan kepada para ulama. Ya, waktu itu di daurah. Bolehkah pakai baju koko? Para ulama nggak tahu baju koko itu bagaimana. Rupanya ada yang pakai baju koko. Nah, seperti ini, ada yang naik berdirilah dia kan gitu ya. Nah, mereka mengatakan tidak mengapa asalkan kriteria syariatnya dipenuhi, longgar kan begitu ya. Nah, tidak membentuk aurat, tidak transparan. Antum pakai jubah pun kalau transparan kan ada ya. Jubah putih transparan. Sehingga maaf cakap nampak itu di balik baju itu. Nah, ini juga tidak syar'i jadinya walaupun antum pakai jubah. Ya, nah demikian. Jadi diperhatikan unsur syarat-syarat kriteria baju syar'i. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan ini jarak berapa kilometer orang bisa dikatakan safar. Tadi kita katakan tidak bisa ditentukan dengan kilometer. Ya, tidak bisa ditentukan dengan kilometer. Ya, perjalanan yang antum terpaksa harus berbekal dan menyiapkan diri sebagai seorang musafir, maka itu dikatakan safar. Jarak itu berbeda-beda. Safar di Irian Jaya saja dengan di Jawa itu berbeda. Ya, di Jawa, di antara satu kota dengan kota yang lainnya dekat, itu bukan safar. Tapi kalau di Irian Jaya, satu kota-kota yang lainnya harus melewati hutan belantara. Ya, macam-macam bisa terjadi di sana kan begitu. Antum juga harus safar. Antum menyiapkan bekal kan, tidak seperti antum tinggal di misalnya dari Jogja mau ke Solo ya. Pulang pergi aja, apalagi sekarang kan gitu ya, 1 jam, 1 jam setengah sampai. Nah, itu bukan masalah, tapi untuk orang yang tinggal di Irian Jaya, tidak demikian halnya. Mungkin jarak 60 kilo harus melintasi hutan belantara. Nah, melintasi hutan belantara, ya tentunya orang berpikir lain ya, ini pasti safar ini kan begitu. Nah, urufnya di sana berbeda dengan uruf di Pulau Jawa. Nah, itu masih di satu negeri ya, di Indonesia. Panjang kali banyak. Ada yang bilang kalau kita sholat di atas tikar, yang tikarnya sudah terkena najis, kita sholat di tikar itu dengan mengenakan sajadah, sholat kita tidak sah. Syarat sah salat adalah suci pakaian dan tempat. Kalau tempatnya tidak suci, maka tidak digolong belum dikatakan memenuhi syarat sahnya salat. Jadi pilih tempat yang suci. Dan kalau kita ibu-ibu yang mencuci baju anak, yang celana atau bajunya terkena air kencing anak, setelah kita cuci,
dan sudah kering dijemur baju atau celana anak itu, bila bersentuhan dengan baju kita yang kita kenakan untuk sholat kita tidak sah. Ini maksud bagaimana? Ibu-ibu mencuci baju anak, celana atau bajunya terkena air kencing. Setelah kita cuci dan sudah kering dijemur, baju dan celana anak itu bila bersentuhan dengan baju kita yang kita kenakan untuk sholat kita tidak. Kalau sudah dicuci, ya apalagi sudah kering dijemur, ya kenapa? Sudah hilang, sudah terangkat najisnya, ya sudah terangkat najisnya. Nah, beda dengan tempat sholat yang bernajis. Tempat sholat yang bernajis tidak sah, ya kita sholat di atasnya. Ya, baik. Maka pilih tempat yang suci. Kalau ibu-ibu di rumah, ya ada tikarnya terkena najis. Ya mengapa kita harus sholat di atas tikar itu? Pilih tempat yang lain. Ya bisa sholat di ruang tamu, bisa sholat di dalam kamarnya, kan begitu ya? Atau di tempat-tempat lainnya yang suci. Ya, nah demikian. Kalau kita pakai kaos kaki dan sepatu, yang diusap sepatunya atau kaos kakinya? Dan bagaimana kaifiat mengusapnya dan berapa kali? Yang jadi pertanyaan, dua-duanya dipakai dalam keadaan suci. Kalau dua-duanya dipakai dalam keadaan suci, antum boleh mengusap kaos kaki dan boleh juga mengusap sepatu. Ya, kalau antum berniat sholat dengan memakai sepatu, usap sepatunya. Ya, tapi kalau antum harus melepas sepatu dan sholat dengan menggunakan kaos kaki, ya usap kaos kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian Ibnu Sijin. Alhamdulillah ya pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan safar dengan pesawat, ya dengan Jakarta. Ya berarti antum sering melakukan perjalanan dengan Jakarta. Ya, dan Jakarta itu terhitung safar. Untuk sekarang ini masih terhitung safar. Wallahu a'lam. Baik. Ya, apa tadi agak terlambat karena juga kurang sehat. Ya, demikian saja. Ya, aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.